kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan salawat dan salam ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita berada di hari-hari utama sampai Allah bersumpah dengannya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa ini maksud dengan malam-malam yang 10 itu adalah hari-hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia memiliki keutamaan karena memang Allah yang memilihnya. Allah memilih yang dia kehendaki, menciptakan yang diinginkan, baik kelebihan tempat maupun kelebihan zaman. Dan di antara bulan-bulan yang mulia adalah bulan-bulan haji yang mulai Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini bulan-bulan haram. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha atau fihinna ahabba ilallahi min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal salih lebih dicintai Allah daripada amal salih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah? Nabi katakan, walal jihadu fi sabilillah. Masya Allah, jihad yang merupakan zirwatu sanamil Islam, puncaknya amal Islam, tak bisa mengalahkan amal-amal di bulan hari-hari pertama ini. Masya Allah, ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan, hari-hari yang tak tergantikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian yang terbaik daripadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal-amal yang sangat dianjurkan di bulan ini atau di hari-hari ini adalah pertama, menahan diri dari menzalimi. Karena di bulan haram Allah katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Menzalimi diri dengan berbuat maksiat atau dengan berbuat hal-hal yang tidak disyariatkan, merugikan diri sendiri atau dengan merugikan orang lain. Makanya orang Arab jahiliyah dulu, kalau di bulan haram mereka melihat orang yang membunuh orang tuanya atau anaknya atau keluarganya, dia tidak kagum sampai keluar dari bulan haram. Atau orang melarikan diri ke tanah haram, mereka tidak akan kejar karena menghormati tempat dan menghormati zaman. Di antara amalan yang dianjurkan pula di bulan-bulan ini adalah semakin memperbaiki amalan-amalan wajib kita, memperbaiki tauhid dan iman kita. Amalan-amalan wajib semakin ditingkatkan, khususnya seperti ibadah salat. Ya, di hari-hari pertama ini hendaknya menjadi amalan utama kita. Dan di antara yang dianjurkan pula oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan disyariatkan adalah pergi haji. Awak tidak dapat haji ya? Subhanallah. Tapi walaupun kita tidak dapat haji,
tapi Allah berikan pula kita keutamaan-keutamaan yang kadang-kadang menyamai amalan haji. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya man kharaja ila baitin min buyutillah mutatahhiran, siapa yang pergi ke Baitullah dalam keadaan bersuci untuk mendirikan salat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji dan ihram. Berarti bisa 10 hari bisa 50 kali haji kita. Masya Allah. Jadi pergi ke rumah Allah dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan salat lima waktu berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah puncak haji adalah wukuf di Arafah, maka kita pun di hari itu Allah berikan amalan yang membuat kita seperti orang yang wukuf di Arafah. Apa itu? Kalaulah haji menghapus semua dosa. Al-hajjul mabrur laysa man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dzunbi ka yaumi waladat ummu. Siapa yang haji tidak berbuat fasik, tidak berbuat rafath, perkataan yang atau perbuatan yang tidak senonoh, pulangnya seperti baru lahir dari rahim ibunya. Nah, kita dan puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Pada hari itu Allah mendekat kepada hambanya dan mengumumkan kepada malaikat-malaikatnya, madza yuridu haula, apa yang mereka inginkan orang-orang yang wukuf itu. Atau ni syu'than ghubran, mereka datang kepadaku dengan pakaian kusut, dengan rambut penuh debu. Lalu Allah katakan kepada para malaikat, ishhadu, saksikanlah para malaikat, anni qad ghafartu lahum, saya ampuni mereka. Nah, hari itu kita juga bisa mempersamai para jemaah dengan cara puasa di hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah, yang besok insyaAllah tepatnya pada hari Kamis. Masya Allah. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Saya berharap Allah menghapuskan dengannya dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Allah pemurahnya pada kita. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara yang dianjurkan pula adalah menghidupkan takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini sudah berlaku sejak hari pertama bulan Zulhijjah. Ini namanya takbir mutlak. Karena Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, mereka pergi ke pasar, pergi ke jalan-jalan mengumandangkan takbir. Karena Nabi katakan ketika menyebutkan keutamaan hari 10 ini, fa'akthiru fihinna at-tasbih wat-tahmid wat-takbir wat-tahlil. Perbanyaklah padanya bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Kenapa ini? Karena ahabbul kalami ilallahi arba. Perkataan paling cintai Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada pada takbiran tadi. Ma'asyarul kiram. Di antara yang diutamakan pula pada hari yang ke-10 ini adalah puncaknya pada hari raya Idul Adha. Menghidupkan syiar hari raya Idul Adha ini walaupun tidak wajib tetapi sangat-sangat ditekankan. Sampai-sampai wanita-wanita yang berhalangan pun
dianjurkan untuk hadir. Ya, kalau di lapangan, kenapa di lapangan lebih afdal? Karena semua orang boleh masuk ke situ. Sedangkan kalau di masjid tidak bisa semuanya bergabung. Maka Nabi SAW kalau di hari raya biasanya solat di lapangan. Solat di lapangan. Karena apa? Supaya semuanya bisa menghadiri. Kalau di masjid kan tidak semua bisa menghadiri. Tapi kalau hujan hari tak boleh dapat lagi nak. Hujan maka boleh di masjid. Ma'asyiral kiram. Nah, ada syiar. Syiar ini sebenarnya menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Tapi kadang-kadang tidak jarang pula karena salah kelola dan salah dalam menanganinya kadang-kadang menimbulkan banyak masalah. Apa gara? Yaitu al-udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Dia syiar yang pada asalnya adalah lambang cinta, lambang keikhlasan, lambang penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini dulu berasal dari kurbannya anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Lalu Qabil asal-asalan, Habil serius dan ikhlas tulus. Kurban siapa yang diterima? Kurban Habil. Habil diterima kurbannya karena apa? Dia pilih yang terbaik, dia pilih yang paling sehat, dia pilih yang paling berdaging, dan dia laksanakan seperti yang Allah perintahkan, diterima. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukanlah darah dan dagingnya, tapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaan dalam hati kalian. Dzalika wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mentakzim syiar Allah sebagai tanda ketakwaan hati. Kemudian kurban ini sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya, cinta yang serius kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dihidupkan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menunggu anak sampai umur 80 tak punya. Awak 8 tahun tak punya anak, nak cari bini lain juga lah enaknya. Ini 80 tahun tak punya anak. Ketika dapat sang anak, Allah harus pula diantarkan dan dipisahkan jauh dari dirinya. Kemana? Ke Mekah. Beliau tinggalkan di Palestina. Tahu tak tuan-tuan berapa jaraknya itu? 1200 kilo. Berapa jarak tempuhnya? 120 kilo. 1200 kilo. Berapa waktu tempuhnya? Ya kalau pakai Jibril itu sebentar, tapi kalau pakai onta sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan diantarkan anak yang masih bayi bersama istri yang lemah tanpa bekal. Awak ditinggal sama istri sepekan, dikasih beras cukup, lauk ada, rumah berkipas atau ada ber-AC pula, semuanya ada. Di tengah-tengah kampung atau di tengah kota, sekelilingnya banyak orang. Ronda setiap jam pukul tiang listrik. Aman. Risau gitu ya. Tiap hari nelpon. Kadang ada yang setiap waktu makan nelpon. Dah makan sayang kan ya? Dah makan. Sah? Kemudian malam menjelang tidur dah tidur. Sah? Ini tak tempat sejauh itu. Woi, kalau antum pikir pakai logika yang tidak berdasarkan ilmu, antum bilang Ibrahim tak bertanggung jawab. Sah? Tapi tidak. Ini perintah Allah. Allahu amaraka ya Ibrahim. Allah yang perintahkan.
Kata Ibrahim, Allahumma na'am. Iya. Oh, kalau Allah yang perintahkan, la yudayyi'an Allah. Allah pasti tak akan sia-siakan kita. Masya Allah, benar. Tak sia-sia. Tak sia-sia Ibrahim mengantarkan istrinya dan anaknya yang masih bayi itu ke situ. Mati mereka. Tidak ada sumber minum, tidak ada sumber makanan, tidak ada orang penjaga keamanan. Matahari terik luar biasa, tempat berlindung entah di mana, tetapi hidup. Dan bukan hanya hidup di masa itu, sampai hari ini sejarahnya masih hidup di hati orang-orang yang beriman. Dibacakan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, dijadikan tamsil bagi amalan-amalan. Bahkan apa yang dilakukan oleh mereka dihidupkan dalam syiar-syiar ibadah haji. Sa'i antara Safa dan Marwah, tawaf di sekeliling Ka'bah, melontar jumrah. Itu adalah mengekalkan, mengabadikan apa yang pernah diamalkan oleh orang-orang hebat itu. Tatkala anak sudah beranjak remaja, sudah bisa membantu, menolong, di antaranya membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ma'asyil kiram, saat itu datang lagi ujian berat, ujian cinta dan keikhlasan lagi. Datang perintah Allah, Ibrahim, anakmu pasti kau cintai. Ya, dan saya tahu sebenarnya cintamu kepadaku tidak luntur, tapi kau harus buktikan. Allah tahu isi hati Ibrahim, tapi dia harus buktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sering mungkin cinta, tapi ketika ada sesuatu yang menarik, bisa cintanya berpaling. Allah tahu itu, bahwa Ibrahim tidak berpaling cintanya, tapi kau harus buktikan Ibrahim. Apa itu? Anakmu yang kau cintai itu, yang sedang kau nak andalkan itu, tolong disembelih. Disembelih? Weh, yang benar ini, masa anak disembelih? Bukankah itu tindakan pidana? Bukankah engkau ya Allah melarang menumpahkan darah? Ibrahim paham, semua perintah Allah pasti baik, walaupun logikanya tidak masuk. Ini perintah yang wajib, yang yang patut memerintah, dan kita tak patut menolak perintah. Sebab sudah ada contoh dulu, iblis menolak perintah walaupun dia punya logikanya tidak bisa diterima, karena agama ini adalah perintah Allah dan larangannya, bukan logika dan pemikiran kita. Harus tunduk kita kepadanya. Ibrahim tanpa ragu mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawabannya, if'al ma tu'mar, kerjakan ayah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya jangan khawatir, kan ayah yang didik saya sejak kecil, sudah ditaruh di tempat yang berbahaya, terlatih dengan pendidikan dari sang Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa yang terjadi? Wa fadainahu bizibhin azim, lalu kami ganti setelah Ibrahim membuktikan cintanya, membuktikan taat pada perintahnya, semuanya serentak, ayah sama, anak siap, ibu juga tak kalah, semuanya mendukung untuk melaksanakan perintah itu. Masya Allah, bukan tidak digoda oleh syaitan, tetapi mereka tetap kokoh. Karena apa? Karena orang-orang beriman, ma'asyarul kiram, yakin tak satu pun perintah Allah yang sia-sia. Akhirnya wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Wa taraknahu fil akhirin. Nah, syariat ini
kami tetapkan untuk diabadikan sampai akhir masa, sampai pada masa sekarang ini. Makanya kurban itu luar biasa. Nabi SAW mencari yang terbaik. Dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi mencari yang tergemuk-gemuk, ya, yang melintin badannya, licin badannya, dan cukup umurnya, dan semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram, inilah asalnya kurban itu. Jadi kurban itu bukanlah hanya sekedar pekerjaan yang harus pekerjaan rutinitas, tidak. Kurban itu adalah punya makna menghargai, mentakzim syiar agama. Oleh sebab itu, karena dia tanda cinta, cinta itu kata orang buta, ya. Kalau saya bilang tak, cinta itu melek. Nah, cinta itu jujur, bahwasanya cinta menghendaki dari kita berkorban dengan setulus hati. Karena tidak siap berkorban, cinta tidak tulus, berat terasa. Berat terasa. Kan betul, ya? Berat terasa, tapi kalau cinta terasa ringan. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah SWT, nampaknya dah masuk waktu saya. Oh, belum. Alhamdulillah. Saya kira sudah hampir awal baru nak masuk ke materi, dia dah habis pula waktu. Baik. Ma'asyiral kiram. Nah, al-udhiyah ini, yes, kurban ini pada hakikatnya adalah pembuktian kita kepada Allah SWT bahwa kita mencintainya, diberinya kita harta, dan kita tidak mencintai harta itu melebihi cinta kita kepadanya. Ingat, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala yang lain, termasuk harta tadi. Berarti kita harus serahkan, ya, harta itu. Karena apa? Karena si fulan terdaftar di dinding itu namanya di papan pengumuman? Bukan. Kalau itu tidak usah. Antum menghabiskan dana tapi tak berguna, atau menghabiskan duit tapi tak bermanfaat, enggak. Atau bukan supaya nanti di masjid kita terkenal, viral, paling banyak berkorban, enggak. Harus dengan cinta, harus dengan ketulusan dan keikhlasan. Sebab kalau tidak dengan itu, nanti tuan-tuan melakukannya menurut kehendak sendiri, bukan seperti yang diinginkan oleh yang karenanya kita berkorban. Ma'asyiral kiram, ini yang kadang-kadang bikin masalah di lapangan. Dia berkorban katanya untuk Allah, tapi nak menggurui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah begini, kata Rasul begini, enggak. Ingat ikhwan, kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah, kurban itu setelah jadi kita niatkan, kita sembelih, siapa yang punya? Siapa yang punya kurban itu? Orang yang berkorban? Salah. Tapi untuk Allah tadi. Antum berkorban untuk diri sendiri atau untuk Allah SWT? Lillah, sah? Berarti milik Allah. Kalau milik Allah, siapa yang berhak membagi? Panitia. Milik Allah, siapa yang berhak membagi? Bukan. Sang pemiliknya, siapa pemiliknya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan bagi menurut yang dia inginkan, tidak boleh seperti yang kita inginkan. Sama ketika kita masih hidup, harta benda kita, duit, aset kita, Allah pinjamkan ke kita, sah? Sahih? Allah pinjamkan kita, silakan kamu gunakan dengan cara-cara yang halal. Baik, saya gunakan ya Allah untuk makan, makanlah. Untuk minum, minumlah. Berpakaian, pakaianlah. Kawin, kawinlah.
kawin lagi, kawin lagi. Nak kenderaan yang mewah, pakai. Rumah besar, buat. Istana, dirikan. Saya nak ikut partai berpolitik, maju. Misal, gunakan hartamu pada tempat-tempat yang halal. Habiskan, tapi jangan berlebihan dan jangan mubazir. Jelas? Tapi kalau sudah mati, harta itu milik siapa? Balik ke pemilik aslinya. Siapa? Woi, siapa pemilik aslinya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang berhak membaginya kepada siapa dia nak bagikan. Jelas? Makanya kalimat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah perintahkan kepadamu ketika kamu meninggal, harta itu dibagi, yang anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan. Tidak boleh antum mendapat, tidak boleh antum berwasiat, karena wasiat ahli waris haram. Kalaupun dia tertulis wasiat ini untuk anak saya sekian, tidak boleh dilaksanakan, karena wasiat Allah lebih tinggi daripada wasiatnya. Dia sudah mati, tidak ada lagi dia pemilik. Harta itu bukan milik dia lagi. Nah, kalau tuan-tuan memang nak bagi sama banyak, ketika tuan-tuan masih tercatat sebagai pemilik. Jelas? Bagi sebelum mati. Cuman ingat-ingat, nanti jangan bikin kita sakit hati. Setelah dibagi, anak-anak pergi bawa harta itu semua. Salah juga, salah didik kita. Jangan sampai anak seperti kata Rasul Anwar, salah asuhan. Demikian juga harta ini. Ini sebelum antum kurbankan, milik antum. Paham ya? Kambing yang antum punya, kalau bukan kurban, itu untuk antum. Makanlah. Saya nak makan seekor kambing sehari, silakan. Atau nak sekali duduk seekor kambing, makanlah. Tapi ketika sudah kau serahkan lillah, udhiyah, kurban, milik Allah. Siapa yang berhak membagi? Nah, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Kepala Desa, Camat, tidak ada hak mereka membaginya. Mereka adalah wakil-wakil Allah, termasuk sang peserta kurban, bukan hak dia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini pentingnya kita mengetahui apa yang diinginkan Allah dari kurban yang kita berikan kepadanya itu. Jelas? Kalau sudah jelas, sudah kita. Azan dulu. Nah. Silakan azan dulu.
Allah. Wa nashhadu anna Allahumma rabbana baiklah kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah lah yang menentukan semuanya. Kalau memang kita berkorban karenanya. Nah, kalau memang kita berkorban karenanya. Makanya dari awal ketika kita berkorban, tidak ada kita yang mengorbankan kucing. Kenapa? Kenapa tidak ada yang mengorbankan kucing? Kan banyak kucing dibuang-buang aja. Hah? Karena antum tahu kucing tak diterima Allah dengan kurban. Di mana antum tahu? Karena Allah bilang bahwasanya bahwa kita disuruh untuk mengorbankan bahimatul an'am. Bahimatul an'am wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat itu kami jelaskan manasik hajinya dan supaya mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Maka di luar hewan ternak tak boleh ada kurban. Dan ittafaqal ulama, seluruh ulama sepakat hewan ternak itu terdiri dari 3 keluarga. Keluarga onta, nak onta hitam, onta 1 punuk, onta 2 punuk, nak onta merah, nak onta Cina, nak onta Arab, ya. Yang penting onta, karena dia termasuk bahimatul an'am, hewan ternak. Yang kedua keluarga sapi. Keluarga sapi. Nak sapi, apa namanya sapi? Limousin. Nak sapi mental? Tak tahu saya. Nak sapi Sumbawa, nak sapi Bali, nak sapi apa? Pokoknya sapi. Termasuk sapinya orang kita kerbau, kerbau dan apalagi Banten ya, dan seterusnya. Masuk spesies keluarga sapi. Jawi apanya? Dua-duanya boleh, ya, dua-duanya sah. Tapi kalau dagingnya yang banyak, jantan ya. Tapi ingat, jangan sampai banyak yang jadi janda selepas Idul Adha. Nanti tuan-tuan bilang kok payah cari kerbau. Iyalah, lakinya dimatikan semua. Jelas? Makanya tidak ada kewajiban kurban itu mesti jantan. Tidak ada keutamaannya. Tidak ada keutamaan mesti jantan. Kalau ada jantan, alhamdulillah. Kalau tidak, betina pun boleh. Dan perlu pertimbangan ini. Jangan habis itu di kamar kiri itu payah cari laki. Ya. Jadi payah mereka cari laki. Dulu banyak kerbau di situ. Karena sering banyak dikorbankan yang jantan, akhirnya betina tak punya laki, tidak ada laki, tak banyak dia. Akhirnya kita juga yang susah belakangan. Jadi tidak ada kewajiban. Yang ketiga keluarga kambing. Nak kambing domba, kambing etawa, kambing ketawa, nak kambing kacang, kambing Jawa, kambing apa lagi? Kambing Sawakini Sudan, kambing Somalia, kambing Australia, semuanya masuk. Alhamdulillah. Jadi harus dari keluarga ini. Ustaz, kan lebih enak daging rusa. Allah tak terima.
Kalau kau paksakan juga pakai rusa, kau bukan korban lillah, tapi karena keinginanmu sendiri. Tapi kan enak Ustaz, saya beli aja makan, tapi bukan untuk kurban. Kan kita tadi saya bilang, kalau tuan-tuan nak kurban atau nak makan sendiri boleh, karena tuan-tuan pemilik. Kemudian ketika di hari raya Idul Adha ni, Allah nak bukti juga. Kalian katanya sering diberi sepanjang setahun ni, diberi rezeki, katanya nak cinta Allah, buktikan, berikan sedikit, kan hanya seekor kambing atau seukurannya dari sapi dan onta. Itu pun tuan-tuan nak membantah Allah juga dalam masalah ini. Serahkan pada Allah SWT, maka Allah bagikan. Kata Nabi SAW, yatasaddaq ala ahlihi bis-thuluth, yut'imu ahlahu bis-thuluth, wa yatasaddaq ala fuqara'i jiranihi bis-thuluth. Dan dia kasihkan pada keluarganya sepertiga, bersedekah sepertiga, kemudian dia hadiahkan sepertiga. Ada di situ disebutkan kasih upah untuk tukang kelola, untuk panitia, enggak. Bahkan ada larangan dari Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa kami dilarang Nabi memberi upah dari hewan kurban tadi. Nabi sembarang larang aja ya? Nabi sembarang larang? Enggak. Allah yang melarangnya untuk memberikan upah dari hewan kurban kepada tukang bantai, tukang bagi, tukang potong-potong. Enggak. Berarti tidak boleh dikasih upah. Terserah. Kalau yang bekerja tak rela bekerja tanpa upah, wajib dikasih upah. Karena hukum asalnya kurban itu dilaksanakan masing-masing. Sahih. Ini yang paling afdal, dan ini yang paling bagus dan minim masalah. Sahih. Dulu ketika orang berkurban, ya, sendiri-sendiri, tidak ada orang berbantah-bantah, tidak ada cerita-cerita miring selepas kurban, tidak ada cerita kulit dilarikan, kepala disembunyikan, tunjang hilang, sebagainya. Tidak ada cerita, karena memang kita masing-masing. Kenapa ada yang melarikan kulit? Dia merasa berjasa telah membantu, ini upah saya. Kenapa dia ambil kepala disembunyikan? Dia merasa sudah berjasa dan tidak dapat upah. Akhirnya ini yang diembat. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau Allah larang berarti tidak halal. Ingat, daging yang tumbuh dari tubuh kita, dari yang tidak halal, neraka lebih berhak memakannya. Dan ini kan hanya sedikit. Berarti boleh dikasih upah? Ya, kalau yang bekerja tidak mau bekerja, kan kerjaan kita. Yang berkorban kan wajib satu, memilih hewan yang akan dikorbankan, beli ke tempat pasar ternak, kemudian menjaganya supaya selamat sampai disembelih. Habis itu dia sembelih, bismillah, haza an dasman wa an ali dasman, ini untuk dasman dan keluarganya. Bismillah, ya Allahu Akbar, ditunggu mati. Habis itu dikuliti, habis itu dipotong-potong, habis itu dimasukkan dalam plastik kresek, lalu saya membagikannya ke tempat-tempat yang saya ingin bagikan kepadanya. Boleh siapapun itu berikan, tidak ada masalah. Orang kaya berhak mendapatkan, orang miskin apalagi. Bahkan non muslim pun, kalau ada tetangga kita non muslim dan muslim sudah tertutupi kewajibannya, kebutuhannya hari itu, boleh diberikan kepada non muslim kurban kita. Tapi ingat, upah tak boleh. Makanya kalau tuan-tuan merasa berat bekerja sebagai panitia tanpa upah, tanpa tambahan daging, kembalikan kepada para peserta, dan peserta ujian cinta.
Mau tidak dia membayar? Dan harus mau. Harus mau. Jadi kalau nak kasih upah juga sangat mudah sebenarnya kalau mau. Kerbau berapa? Sapi berapa seekor? Sapi berapa? Enggak, seekor berapa? Duitnya 19. Hah? Hah? 18 juta. Hah? Hah? Dibagi 7. 2.571 ya. Kita ambil 3 juta. Hah? Berarti ada sekitar 400.000. 400.000. Nah, dikali berapa tadi? Kali 7. 2.800.000. Daging berapa sekilo? Dibagi 14. Wih, banyak 200.000 kilo. Oh, 140.000. Bilanglah. Dapat 20 kilo. Halal. Taib. Belikan dia daging. Sah? Kalau pesertanya berapa? Berarti dia 14. Wih, jadi banyak jadinya. 14. 7.800 kali 14 ekor. 39. Bisa beli 2 ekor lagi. Sah? Sembeli 2 ekor untuk upah. Bukan korban. Aman. Sahih? Mudah kan? Tidak ada yang bayar. Oh enggak Ustaz, kami tidak mau dagingnya, duitnya, kasih duitnya. Berapa pekerja? 39 juta, bagi berapa? Pekerjaan berapa? Kasih aja semua sama mereka. Misalnya, kasih aja. Iya. Jangan kasih aja berapa? 39, 100 orang. Ada 100 orang. 50. Dibagi 50 orang. Masya Allah dapat 740.000 per orang. Tidak, karena minta lagi daging-daging tambahan yang apa tuh, atau tulang-tulang yang bikin masalah tuh, sah? Atau kulit, atau jeroan, sebagainya yang tak jelas. Tapi kan antum berkorban untuk Allah tadi, ya. Habis itu minta lagi, baru belikan istri kalung, bawa sini aku jual lagi, gitu ya. Cinta apa kayak gitu? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini lambang cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagikanlah seperti yang Allah inginkan. Jelas ya? Jadi tidak perlu lagi kita melanggar hal-hal yang tidak diinginkan Allah dari kita, kalau memang mau diterima. Disinilah ketakwaan itu, menyerah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau dia mau duit tadi kasih 100.000 mau ya, tidak masalah. Makan tanggung, makan anak cucu tanggung sehari itu tidak ada masalah. Tapi yang penting yang daging ini tak boleh diganggu atas nama upah. Nggak upah Ustaz, kuponnya aja yang bedanya. Bukan upah tapi kuponnya beda. Yang warna hijau untuk panitia, warna hijau dapat 2 kilo, yang warna putih dapat 1 kilo. Upah namanya itu. Kenapa dia dapat 2 kilo? Karena bekerja. Berarti kalau karena bekerja dapat, berarti jadi upah. Walaupun namanya apapun nama antum laun tuh nak kasih nama, tetap upah itu. Tetap upah. Makanya itu tidak halal. Hati-hati, jangan sampai kita makan di hari-hari yang haram ini, di bulan suci kita makan yang tidak suci, menzalimi diri sendiri. Jadi ini luar biasa kaum muslimin di mana-mana, dengan berbagai modus orang melakukannya. Iya, kan tidak ada. Misalnya kulit dijual, lalu udah disedekahkan. Kenapa dijual? Tidak ada yang mau. Tapi beli aja ada yang mau, apalagi kasih gratis. Tempat antum menjual tuh kasihkan gratis sama dia, tidak mau dia. Paham tak? Sekarang kan alasannya kenapa kulit dijual, sah? Karena tidak ada yang mau, sah?
Lalu yang jual tadi, yang beli tadi mau dia kan? Dikasih gratis nggak mau? Mau sekali. Tapi kan untuk dia jual lagi, Ustaz, bikin kerupuk kan itu kan? Iya, antum bikin pula kerupuk, jual pula, tidak ada masalah. Sebab yang sudah sampai ke yang berhak, nak dia jual, nak dia simpan, nak dia kasih makan, nak dia apakan, atau nak dihidupkan lagi seperti sapi, itu hak dia. Tapi hak antum menjual nggak ada, hak panitia menjual nggak ada. Jelas? Makanya ana heran ketika ada yang bilang tidak ada yang mau, kok yang beli mau? Yang tipe orang Indonesia belumlah sampai pada tidak mau nerima gratis lah. Jelas? Dia bagikan, yang membagi itu adalah Allah, bukan kita. Oleh sebab itu jangan sampai ada campur tangan kita, karena ini adalah milik Allah SWT, dia yang berhak membagi. Kalau antum nak mau membagi, jangan kurban, karena kurban bukan untuk Allah, untuk antum sendiri. Saya sembelih kambing, Ustaz, ya, coba, tapi bukan kurban untuk saya makan. Makan ada halal. Antum panggil tukang bantai untuk nyembelih kerbau, tapi bukan kurban, lalu antum bilang setengah ambil sebagai upah, halal. Apa sebab? Daging itu untuk antum, sah? Untuk antum, bukan untuk Allah. Tapi ketika kurban lillah, jangan coba-coba untuk mengganggu Allah, karena Allah yang berhak membagi. Saya kira paham ya? Paham ya? Nah, jangan buat-buat lagi itu. Nah, makanya jangan sampai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hal-hal yang sejelas-jelas ini, kata Ali bin Abi Thalib, "Na'am, wa kunna nu'til jazzara min indina." Kami memberi upah kepada tukang bantai dari uang kami sendiri, bukan dari korban. Ini memang kalau hukumnya, memang ada sebagian ulama mengatakan kurban itu tak boleh ada panitianya. Coba. Karena asalnya orang yang berkurban harus melakukan sendiri. Sebagian ulama mengatakan yang tidak hadir menyaksikan kurbannya tidak sah kurbannya. Ini sebagian ya, bukan semua ulama. Ya, sebagian ulama mensyaratkan sahnya mewakilkan kurban, yaitu dia sendiri menyaksikannya. Jadi hal itu kaum muslimin, ini ujian iman, ujian ketakwaan, bukan asal selesai, tidak. Taib. Kan dari awal sudah kita sebutkan waktu penyembelihan boleh dari sekarang. Terus antum kok bisa patuh di waktunya? Boleh nggak sembelih korban sekarang? Boleh. Nah, kalau boleh kan bagus sekali. Hari ini 2 ekor supaya masyarakat selama 9 hari ini makan daging. Apalagi kan puasa sunat dia kan. Enggak, antum patuhi bahwa kurban itu baru disembelih selesai salat Id. Bahkan siapa yang bantai atau sembelih sebelum salat wajib mengganti. Artinya enggak sah kurbannya, tapi jadi daging biasa. Kalau itu boleh jadikan upah itu. Kalau itu boleh jadikan upah. Tapi kalau kurban tidak, maka antum taati jenisnya tadi, tidak boleh keluar dari onta, sapi, dan kambing atau domba. Waktunya tak boleh dilakukan kecuali di 4 hari. Hari nahar, hari tasyrik yang 3. Tidak boleh keluar dari situ. Sah? Nah, sedangkan yang menerima, alhamdulillah, tidak khusus orang miskin, orang kaya pun boleh. Ya, presiden pun boleh menerima kurban. Orang raja pun boleh diantarkan. Kalau antum pada kesempatan antarkan ke gubernur, boleh juga. Nah, boleh. Tapi untuk upah, enggak. Untuk upah enggak. Jelas ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian pembagian tadi
Kan kata kita harus adil, dibuat sama rata. Kalau saya lihat itu tidak adil. Kalau sama rata per rumah hitungnya, paham? Kalau hitungnya per rumah itu tidak adil. Jumlah anggotanya beda. Syekh ini anaknya 18. 8 atau 18? 4. Sedikit. Nah, Syekh anaknya 2 atau 3. Ini 8. Dapat sama sekilo. Ini sekali makan habis. Ini kan anda suka daging juga, Masya Allah 15 hari dah habis. Makanya saya, kalau memang tuan-tuan betul-betul nak asas keadilan, hitung anggota keluarganya. Paham? Misalnya kita hitung anggota keluarga seluruh masyarakat yang di sekitar sini, misalnya keluar angka 1.500 orang. Jelas? Sah? Ada 1.500? Jiwa ada? Iya, kan jiwa kita hitung tadi. Tayyib. Sekarang daging berapa ekor? 16. Enggak, semuanya daging diperkirakan ada. Anggap aja 1.500, sah? 1.500, sah? Anggap aja daging 1.500. Tinggal dibagi 1.500. Masing-masing dapat 1 kilo. Maka kan saya punya data. Mas Tarko sekeluarga 7. Kasih 7 kilo. Ahmad dapat anak 2 kilo. Sah? Mas, Masya Allah istrinya 4. Anaknya masing-masing 4, 16. Kasih 16 kilo. Ini yang adil. Sah? Nah, cuma memang bekerja kita. Nah, ini adil. Itulah nggak adil tuh Pak Haji. Itu nggak adil. Sama juga zakat fitrah seperti itu juga harusnya. Pembagian zakat fitrah kalau memang nak jadi panitia. Capek kami Ustaz, maka jangan jadi panitia juga. Tidak ada perintah jadi panitia. Kan katanya nak saling membantu demi kebersamaan. Ya tanggunglah penatnya. Kalau tidak siap penat tanpa dibayar, minta bayar kepada orang yang punya kewajiban. Yang punya kewajiban zakat fitrah kan orang itu. Harusnya dia ngantar kepada fakir miskin. Sekarang panitia diwakilkan. Panitia tidak mau tanpa bayar, jangan diambil zakat fitrahnya. Sebab tidak ada bagian ambil di situ. Apalagi bagian PRT, PRW pula. Tidak ada. Zakat fitrah itu milik fakir miskin. Kalau panitia pengurus masjid tak siap membantu tanpa digaji, buat kebijakan ada operasional masjid misalnya bisa digunakan. Tapi jangan anak yatim dipakai, harus uang sosial milik miskin, tidak boleh dipakai. Ya, buat pos namanya operasional masjid. Untuk orang ini tidak mau dia kecuali digaji. Atau minta dari orang yang berzakat itu. Kan ada aja dia mengerjakan kerja, kita kerjakan pekerjaan dia tapi dia tidak mau bayar, antarkan sendiri. Makanya kaum muslimin ketika tidak ada panitia-panitia ini, dulu orang aman berzakat. Ketika tidak ada panitia-panitia ini, orang aman berkurban. Tapi jangan salah paham, bukan tidak boleh. Kan saya bilang tadi, bukan tidak boleh. Kalau memang ingin kebersamaan, ingin untuk berkeadilan, ingin untuk saling membantu, maka jangan ambil, jangan ada tulang yang hilang. Jangan ada kepala yang tidak jelas kemana. Jangan ada kulit yang kerbaunya 12, kulitnya tinggal 6.
Kok bisa gantian pakai baju mereka ya? Enggak. Dan jangan jual, karena menjual kurban haram, walaupun ada yang memfatwakan boleh. Antum bilang alasan jualnya kan tidak ada yang mau, sah? Kan saya bilang yang beli ada yang mau, kok jual tak ada yang mau? Tidak, mustahil. Terus lalu kita kasih sama dia semua, kalau tidak ada yang lain yang mau, kasih aja semuanya, dia yang mau. Nanti dijualnya Ustaz, katanya. Ya pas selesai korban mintalah dia harga miring lah, ya enggak ya? Nah, kirim ke masjid, dulu harganya 1.000, kita saya beli 500. Ah, bagi-bagilah semua orang masjid ya. Tapi halal daripada kita ambil haram. Nah, jadi makanya kaum muslimin muslimat memang bercinta ini tidak mudah. Kalau salah-salah kadang-kadang hanya sekedar umpan saja. Jadi ada ibu-ibu nanya kepada suaminya, Pak, dulu sebelum kita jadi nikah, Papa sering kirim hadiah. Sekarang kok nggak ada lagi? Lalu dia bilang, Ma, mana ada tukang pancing ikan, udah dapat ikan, dikasih umpan lagi kan? Ternyata umpan rupanya. Setelah jadi nggak dikasih lagi. Jadi kalau hadiah itu sepenuhnya serahkan pada Allah, biarkan Allah sendiri yang bagi, karena itu miliknya. Tapi yang lain-lain kan Allah tidak minta seperti itu, sah? Tonton sepanjang tahun ini berapa nyembeli ayam, Allah tidak minta, sah? Berapa kali nyembeli kambing, kerbau dan sebagainya, Allah tidak minta. Ada tiap hari pedagang-pedagang tuh, sah? Nyembeli kerbau di pasar atau nyembeli sapi, ada Allah bilang mesti sebegini-begini, enggak ada. Nah sekarang sekali aja setahun Allah atur, kalian tidak mau. Enak sekali dapat rezeki dari Allah, diatur sama Allah, katanya korban untuk Allah, tapi Allah tidak boleh mengaturnya. Jelas? Kok jangan marah, weh. Ini demi kemaslahatan bersama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kurban memang tidak wajib, tetapi rugi tidak ikut. Dia tidak wajib kecuali dalam keadaan satu, dinazarkan. Orang bernazar wajib ditepati atau diwasiatkan. Misalnya orang meninggal, tolong nanti dikurbankan untuk saya. Kemudian siapa yang berkorban? Apakah setiap nama dan keluarga berkorban? Tidak. Pada asalnya masing-masing keluarga cukup satu kepala keluarga. Kami nak ikut juga. Tuan-tuan nak ikut karena nama tersebut kah, atau nak dapat pahala? Kalau nak dapat nama tersebut, sia-sia. Tapi kalau nak dapat pahala, Nabi sudah contohkan, Allahumma haza an Muhammadin wa an ali Muhammad. Ya Allah, ini untuk Muhammad, dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Berarti pahala itu juga dapat oleh keluarganya. Berkorban untuk orang yang sudah mati. Sudah mati, tidak kamu korban je lah, dia yang jadi korban. Iya tak? Jadi hukum asalnya korban adalah orang yang masih hidup. Taib, Syekh, orang mati masih berkorban? Tidak kan? Terus dia nak dapat pahala. Nah ini bagus. Sekali lagi, antum korban atas nama antum yang masih hidup, niatkan pahalanya untuk semuanya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan itu syar'i. Kata Nabi SAW, dia korban dua, dia bilang ini untuk Muhammad dan keluarganya, dan ini untuk umat Muhammad yang belum berkorban. Oh, jadi yang mati belum berkorban, Nabi sudah niatkan. Jadi tuan-tuan, kalau tidak korban tidak dapat, jangan sedih. Nabi kita sudah, Nabi kita sudah ingat kita dari awal. Nah inilah dicontoh. Makanya kita korban atas nama kita, niatkan pahalanya untuk ayah mak kita, saudara mara kita, istri yang sudah meninggal misalnya, dan sebagainya. Jelas? Jelas? Nah, tidak ada masalah. Nah, jadi yang berkorban itu yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Tapi bagi yang sudah terlanjur, jangan cabut lagi ya Pak Allah. Kemudian yang berkorban kepala keluarga, istri nak ikut juga Ustaz, nak cari pahala atau nak didaftarkan nama?
Kan itu beda sedikit aja. Daftarkan nama, takut kita sia-sia kalau itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya lillah, suami sudah cukup. Terus tapi uang kami banyak Ustaz. Tidak ada masalah. Seekor kerbau satu keluarga, tidak ada masalah. Nabi pernah korban 100 untuk dia dan keluarga. Ayo nak tandingi Nabi. Tapi yang didaftarkan nama Nabi alaihissalatu wassalam. Artinya kalau ada panitia itu nama Nabi yang terdaftar tuh. Yang lain dapat pahalanya. Paham? Memang menjaga keikhlasan ini tidak mudah. Ya tidak mudah. Istri nak ikut pula abang terus nampak terpampang nama di situ, awak tidak pernah tersebut dunia. Iya itu masalahnya. Ini kadang bahasa tulis pula Abdul hamba Allah katanya. Pas ada di absen, itu tahu tidak hamba Allah itu saya tuh katanya. Sama aja jadinya. Jadi makanya keikhlasan tidak akan sia-sia. Kalau Allah yang perintahkan tidak akan sia-sia. Tadi cerita Hajar tadi, tidak ada yang sia-sia kalau perintah Allah SWT. Tapi barangkali oh nanya lagi, masih banyak mau saya kita berkorban itu harus binatang yang betul-betul sehat. Apa? Binatang yang sehat. Iya. Maksudnya kan kambing sapi itu kan sering berantem, takutnya bukan tujuan dari kata yang kacat, itu yang lain, terus kan yang pincang kalau takut karena berantem, dari takut lalu termasuk yang cacat. Baik. Nabi alaihissalam dalam hadisnya menyebutkan tidak sah udhiyah itu satu, arba'un la tujzi min al-adahi, al-awra al-bayinu awaruha, yang buta sebelah, yang jelas sekali buta sebelahnya. Jelas ya? Yang jelas sekali artinya sempurna total itu. Tapi kalau sedikit-sedikit tidak masuk. Yang kedua, al-arja al-bayyinu arajuha, yang pincang, yang kentara pincangnya. Tahu beda yang kentara pincangnya? Kalau lebih kencang lari dia dari yang lain berarti tidak kentara pincangnya itu. Karena ada sebagian kita pincang tapi larinya melejit, berarti tidak kentara pincangnya. Paham sih? Nah, jadi tidak kentara pincangnya. Kemudian tidak pula sah adalah al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit nampak betul sakitnya. Kan kita ada kadang sakit tapi tidak nampak sakitnya. Buktinya mendodos masih kuat juga, nyadap karet oke juga, main badminton apalagi, berarti tidak sakit. Walaupun sakit tapi tidak kentara sakitnya. Jadi hewan itu kalau gitu tentuan kan tahu hewan yang sakit, yang kentara sakitnya itu ya, makan tak berselera, berkawan juga tidak berselera. Sahih? Dah duduk aja nih, itu kentara sakitnya. Tapi kalau makan masih lahap nih ya, walaupun berair hidungnya, sah, insyaallah itu sah. Kemudian walal ajfa allati la tumkin, dan tidak pula yang kurus kering. Awak anak bantai kan ada daging, ini kurus kering tulang semua, ini juga tidak sah. Nah, kemudian ini yang disepakati karena ini yang ada dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kalau dilihat oleh para ulama rahimahumullahu jami'an, ilat yang mengumpulkan semua aib tadi adalah mengurangi nilai dan harga. Mengurangi nilai dan harga. Jadi makanya dikiaskan aib-aib yang lain kalau mengurangi harganya maka tidak sah pula. Misal terpotong telinganya, kan tidak disebut dalam hadis. Cuman orang mau tidak beli kambing yang terpotong telinganya, tidak mau kadang, kecuali dengan harga turun gitu. Maka ini termasuk yang tak dibolehkan, ada cacatnya. Kan tadi ketika anda contohkan tadi Habil dan Qabil,
Habil memilih yang paripurna. Qabil pilih asal-asalan. Siapa yang diterima? Alhamdulillah. Kecuali tidak ada sama sekali yang sehat lagi di se-Indonesia ini, tidak ada kambing yang sehat lagi, itu boleh. Tapi kan masih bisa dicari. Nah, atau misalnya hidungnya hanya satu, hidung kambing kan dua sih, nah ini satu pula hidungnya. Gimana? Kira-kira mengurangi tak ke harganya? Mengurangi barangkali ya. Oleh itu maka ini cacat juga termasuk yang menyebabkan tidak sahnya al-udhiyah. Tapi ijma' yang 4 ini, yaitu buta sebelah. Kalau buta dua-duanya babil aula, lebih lagi. Yang kedua yang pincang, yang ketiga pincang, yang ketiga yang sakit, nampak betul sakitnya, dan yang keempat adalah yang kurus, tidak ada dagingnya. Nah, padahal kita nak membagi-bagi dagingnya. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak, bukan untuk si korban, untuk yang berkorban. Yang sebagian keluarga si korban maksudnya tidak boleh korban. Yang sepertiga lagi untuk masyarakat. Seperti itu. Ulang lagi. 1/3 untuk yang berkorban. 1/3 lagi. Keluarga si korban, tapi yang korban tadi nggak boleh makan dan yang ketiga tadi. Misalnya Ustaz punya anak. Itu anak saya yang sepertiga tadi, kita boleh. Anak kok jauh, kenapa? Banyak. Nah, jangan dikasih ke sana. Korban tuh orang sini. Bayu nih bakal bondang lo antum mungkin. Baik, saya paham. Jadi yang afdalnya memang dibagi 3. 1/3 untuk yang berkorban, untuk dia dan keluarganya. Untuk dia dan keluarganya, bukan dia sendiri. Kan tadi mah korban atas semua keluarga, masa makan sendiri. Nah, kan itu. Kan tadi ceritanya korban memang yang korban misalnya Mbak Yanto kan, tapi pahalanya untuk dia dan keluarga. Maka bagian daging yang 1/3 tadi untuk dia dan masa Pak Yanto makan sendiri aja. Itulah maka ibu nak daftar juga tuh. Dimakannya sendiri daging tuh Ustaz, karena dia mau korban, bukan untuk dia dan keluarganya. Kemudian yang kedua untuk kerabat-kerabat di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga untuk fakir miskin. Kenapa disebut kerabat? Supaya tidak ada batasan miskinnya. Yang ketiga baru sebut orang-orang miskin di antara tetangga-tetangganya. Makanya kurban itu dibagikan di tempat kita menyembelih, bukan di luar. Makanya dam jemaah haji tak boleh disembelih di luar tanah Mekah, karena memang itu oleh Allah untuk orang Mekah, orang fakir di Mekah. Ada pelanggaran haji yang mengharuskan dam, misalnya tidak mabit di Muzdalifah, kan kena dam. Tapi sekarang fatwa baru itu jangan diikuti. Nah, jadi kena dam. Nah, dam ini boleh disembelih di kampung? Tidak boleh. Hadiu boleh disembelih di kampung? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu untuk orang Mekah dan mesti disembelih di situ. Tapi dah melimpah-limpah Ustaz, tidak termakan semua orang Mekah itu lagi. Ya dulu kan banyak yang terbuang itu di Padang, di Mina itu banyak yang tidak termakan oleh orang. Apalagi dulu kan freezer nggak ada ya. Akhirnya minta fatwa kepada ulama-ulama Islam, kalau begini kan masalahnya tidak termakan, berarti terbuang. Daripada terbuang, lebih baik dikirim ke negeri-negeri yang membutuhkan. Sama juga dengan zakat. Zakat itu hukum asalnya tak boleh zakat orang sini diserahkan di Padang. Dia cari kehidupan di apa namanya, di Pajajaran ini
lalu dia serahkan ke orang tembilahan. Enggak. Tapi kalau seandainya orang sini sudah cukup semua, enggak ada lagi penerima zakat, boleh antar ke Murajaleh. Tahu? Atau ke negeri yang membutuhkan. Misalnya orang Arab, kan banyak yang mengantarkan zakatnya ke negeri-negeri yang miskin, ke Palestina, ke Afrika. Ke Indonesia tidak dapat dia, karena orang Indonesia gayanya gaya orang kaya. Jadi itu maksudnya. Jadi dibagikan untuk dia dan keluarganya, untuk orang miskin, dan yang ketiga adalah untuk hadiah orang kaya ataupun yang apa namanya, tidak mesti orang miskin. Tadi kalau tanduknya rusak, dilihat akar rusaknya kentara atau tidak, dan mengurangi atau tidak. Patah, ya, maka itu tidak boleh, ghairu mujzi. Nah, diganti dengan yang sehat lagi. Oleh sebab itu jangan diadu-adu juga dia. Kasih dia makan benda kelain ya. Kalau kurang makan tuh kelain ya. Nah, alhamdulillah. Kalau terjadi maka itu mesti diganti. Wallahu a'lam. Pas mau disembelih. Pas mau disembelih kan, insyaallah mudah-mudahan itu dimaafkan. Wallahu a'lam. Karena ya sekarang kan apalagi kadang-kadang ketika mau nyembelih itu lari gini kan, atau masuk ke proses. Ya. Insyaallah kita kan sudah on proses. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barangkali sampai di sini. Ada satu hal yang penting lagi mungkin diingatkan, bahwa siapa yang berniat untuk berkorban lalu masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfari syai'an." Apabila 10 hari pertama bulan Zulhijjah masuk dan ada di antara kalian yang ingin atau berniat berkorban, tidak boleh lagi mengambil bulu yang ada di badannya dan juga kukunya sampai disembelih korbannya. Nah, siapa yang kena dengan aturan ini? Yaitu yang berkorban. Lalu saya wakilkan korban saya kepada seseorang, wakil ini kena aturan? Tidak. Istri saya yang tadi include di dalamnya kena aturan? Tidak. Panitia? Tidak. Tapi orang yang berniat berkorban saja. Wallahu a'lam. Nah, umur dari binatang hewan itu harus saniyah. Dan saniyah itu kata Nabi SAW yang sudah tumbuh giginya, gigi serinya. Dan itu kalau kambing setahun, kalau sapi 2 tahun, kalau onta 5 tahun. Nah, kalau seandainya umurnya dah sampai 2 tahun tapi gigi serinya belum tumbuh, mana yang didahulukan, giginya kah atau umurnya? Jadi karena apa? Karena pada asalnya umur sebegitu sudah tumbuh, dan ini kelainan. Oleh sebab itu maka yang dipakai adalah umurnya. Wallahu taala alam. Nah, tidak boleh, kecuali yang diizinkan Nabi SAW, domba diizinkan umur 6 bulan. Itu pun ketika kita tidak mendapatkan umur setahun. Artinya kalau ya mungkin karena kehabisan stok, yang ada adalah umur 6 bulan. Khusus domba da'an itu dibolehkan umur 6 bulan, karena seperti yang bilang tadi tubuhnya besar. Wallahu ta'ala. Tapi Syekh, kita tutup ya. Ada masalah lagi?
Sekiranya dah jelas. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.